Di dalam sebuah motherboard PC juga ya dikenal ada juga yang namanya SMB data dan SMB clock. Sistem manajemen bus data dan sistem manajemen bus clock ya. Di mana salah satu fungsinya itu yaitu untuk komunikasi antara PCI slot dengan prosesor ya. Kemudian ada dua jenis sistem manajemen bus data dan clock ini. Yang pertama sistem manajemen bus data sifatnya standby. Jadi sebelum di switch itu sudah hadir ya seperti ini ya. Ini sebelum di switch ya sistem manajemen busnya sudah hadir. Nah nanti kita ketemu dengan sistem manajemen bus yang kedua atau kalau di sini namanya adalah SMB data. Itu sifatnya harus hadir sebelum di switch. Kemudian setelah di switch dia berubah nama dengan sistem manajemen bus data main dan sistem manajemen bus clock main, yaitu bedanya. Nah, perubahan antara sistem manajemen bus clock dan data itu kemudian menjadi main dan clock main itu ya, itu melewati sebuah rangkaian lagi ya. Jadi yang salah satu penyebab dari tidak terdeteksinya slot atau GPU saat dipasang itu dikarenakan sinyal tadi hilang, terutama sinyalnya hilang setelah di switch ya. Sinyalnya hilang setelah di switch. Nah ini setelah proses mau ngambil clock ibu tuh, jadi itu seperti itu ya ininya. Kita lihat ya, ini seperti ini. Nah ini seperti ini ya, ini setelah di switch ya. Gitu ya. Kalau tadi sebelum di switch ya, nah ini ya dia berubah clocknya ya. Kalau tadi lebih besar amplitudonya ya, setelah di switch udah seperti itu ya, amplitudonya berubah ya, seperti itu. Nah sering terjadi adalah pada saat dia standby itu clocknya ada, tapi setelah di switch dia malah hilang ya. Nah ini aplikasinya di dalam penerapan sebuah kasus di motherboard, yaitu itu tadi ya, PGA tidak mampu dibaca secara sempurna atau tidak terdeteksi oleh motherboard disebabkan karena sinyal data ataupun sinyal clock tadi hilang pada saat dia setelah di switch gitu ya. Nah sekarang sumber SM bus itu dari mana? Nah, sumber SM bus itu dihasilkan dari ini ya, short bread atau PCH. Itu sumbernya dari situ ya. Kalau kita lihat ya, dia bersumbernya ya, kita lihat di sini ya. Ini bersumber dari PCH. Ya, namanya sama ya, SM data dan SM clock. Nama lebih ininya. Kemudian nilai tegangan dari SM data, SM clock itu sebesar 3 volt atau 3,3 volt ya. Terkadang juga kita mendapati dari Mobo yang normal itu sistem manajemen bus terukur tidak 3 volt, sekitar 2,7, ada yang 2,8, dan itu kita anggap normal ya, seperti pada Mobo ini ya. Mobo ini awalnya sistem manajemen bus setelah di switch itu nilainya sekitar 1,7 volt. Tentu saja pada saat dipasang GPU itu seolah tidak terdeteksi si GPU-nya ya, tidak terdeteksi. Nah setelah kita cek ya, ternyata ada sebuah komponen yang meneruskan tadi ya. Komponennya itu komponen switch. Harusnya sumbernya itu ada, maka outputnya setelah di switch itu ada. Ya jangan salah, ketika tegangannya ada,
sinyalnya belum tentu itu hadir. Maka dibutuhkanlah sebuah alat ya. Ini adalah alat yang saya pikir sederhana sekali ya, tidak memerlukan akurasi yang cukup tinggi ya. Kita hanya membutuhkan apakah sinyalnya itu dikirimkan dengan sempurna atau tidak. Tidak perlu alat yang seheboh gimana gitu ya. Ya kalau memang kita perlunya cuma melihat saja apakah sinyal itu terkirim dengan oke, ya alat ini sudah cukup ya. Tidak perlu ya, tapi kalau memang mau lebih detail lagi mengamatinya ya Anda bisa menggunakan jenis osiloskop yang desktop ya, jangan yang portable. Ya, tapi saya pikir untuk perbaikan teknisi ya cukuplah ya. Yang penting itu adalah bagaimana cara menggunakan. Jangan mengklaim alat ini yang kita punya lebih oke, lebih bagus. Ya di atas alat ada alat lagi ya. Tapi penggunaannya nonsen, nggak bisa menggunakan. Jadi saya rasa ya cukup tahu saja ya kalau menurut saya penggunaannya ya, atau alat ini digunakan atau fungsinya untuk apa, itu lebih penting daripada ya kita mengklaim bahwa alat ini ada di atas alat tuh ada alatnya lain, tapi penerapannya, aplikasinya ya bengong juga cara menggunakannya ya. Itu mungkin ya yang mau kita sampaikan pada kasus berikut ini.